Adegan kembali pada flashback saat Cha dan An berada di ruang ICU setelah selesai melakukan operasi pada Pak Jang. An memuji kehebatan Cha melakukan operasi rumit pada Pak Jang dengan sempurna. Cha katakan karena faktor usia dari Pak Jang, An harus pastikan memberikan 500 unit heparin per jam secara terus-menerus selama 24 jam pada Pak Jang. An meminta Cha untuk istirahat, tapi sebagai dokter profesional, Cha mau mendampingi Pak Jang sampai Pak Jang siuman. Tiba-tiba Cha menerima sebuah pesan di ponselnya. Seseorang meminta bertemu sebentar dengannya. Dengan terburu-buru Cha pun pergi dari ICU dan menitipkan Pak Jang pada An. Cha menyetir dengan terburu-buru bahkan nyaris menabrak Sung Tak. Jaewon menghubungi Sung Tak. Jaewon yang sedang diare meminta tolong tentang sesuatu yang tidak disebutkan apa pada Sung Tak. Cha tiba di tempat janjiannya dengan Sejin pada 12 tahun yang lalu. Cha kembali terkenang pada Sejin yang saat itu adalah pacarnya. Sebuah panggilan dari Lee Sun Ho kemudian membuyarkan lamunan Cha. Sun Ho memberitahu ada yang salah dengan kondisi Pak Jang setelah operasi. Cha segera meninggalkan lokasi untuk kembali ke rumah sakit. Mobil Cha kemudian terhalang oleh lampu merah. Di sana ada seorang kurir yang mendekati mobil Cha. Orang yang ada di motor melihat Cha. Cha juga melihat orang itu. Saat mobil Cha berjalan, kurir itu juga mengikuti mobil Cha. Mobil itu kemudian kehilangan kendali. Karena mau menghindar, Cha malah menabrak sebuah truk. Kecelakaan pun terjadi. Kembali ke ruang operasi. Seorang dokter yang bertugas mengawasi kondisi pasien menginfokan kalau saat ini kondisi Cha sudah normal. Operasi dinyatakan berhasil. Roh Cha pun kembali masuk ke tubuh Cha. Sung Tak sadar. Tiba-tiba detektor menunjukkan tekanan darah Cha kembali menurun. Infokan kalau ada pendarahan yang lain. Roh Cha kembali terlempar keluar dari tubuhnya. Sejin nampak khawatir menunggu kabar Cha yang didengarnya mengalami kecelakaan. Seorang dokter magang katakan saat ini Cha ada di ruang operasi, tapi tidak ada dokter yang siap mengoperasi Cha. Sejin berlari ke ruang operasi dan melihat tubuh Cha yang belum sadar di meja operasi. Dokter An muncul. An marah karena Sung Tak berani mengambil resiko mengoperasi Cha sendiri. An pun melanjutkan operasi. Cha terburu-buru hendak masuk ke ruang ICU setelah selesai dioperasi. Tapi ia nampak kesulitan untuk masuk lewat pintu. Beruntungnya ada seorang perawat yang membukakan pintu ruang ICU itu. Cha berterima kasih pada An yang sudah berhasil mengoperasinya. Menanyakan bagaimana kondisi Cha saat ini. An katakan operasinya berhasil, tapi mereka harus menunggu apa Cha akan kembali bangun atau tidak. Cha tidak percaya dengan penjelasan An. Cha memaksakan diri untuk masuk ke tubuhnya lagi tapi tidak bisa. Sung Tak kembali mengingat dirinya saat berada di ruang operasi. Sung Tak yang nampak ketakutan mulai mengucapkan angka-angka perkalian. Jaewon menemui Sung Tak. Ia kembali teringat pesan dari Profesor Ban yang meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun soal kondisi Pak Jang saat ini. Jaewon hanya bertanya soal kabar Sung Tak yang didengarnya melakukan operasi pada Cha. Sung Tak yang masih syok mengatakan kalau ia tidak ingat apapun soal operasi itu. Jaewon memberitahu kalau menurut orang-orang, kondisi syok Sung Tak saat itu wajar berhubung Sung Tak baru saja selesai melakukan operasi solonya untuk pertama kali. Melihat Sung Tak. Bertanya pada Sung Tak soal tindakan operasi yang dilakukan Sung Tak tadi pada Cha. Meski awalnya ragu untuk menjelaskan, Sung Tak pada akhirnya katakan kalau ia itu memang berbakat. Hanya saja ia tidak ingin orang-orang tahu kalau ia mempunyai kemampuan. Ia berpura-pura tidak bisa karena tidak mau bekerja keras. Ia ingin tetap merasa nyaman dan diperlakukan khusus. Ia kemudian meminta tidak menceritakan pada orang-orang soal tindakan operasinya pada Cha. Yang sempat melihat keanehan pada diri Sung Tak saat berada di ruang operasi tidak yakin dengan penjelasan Sung Tak. Katakan ia ingin mengetahui lebih jelas apa Sung Tak benar-benar jenius atau ada hal lain yang sedang terjadi pada diri Sung Tak. Cha terus mengontrol keadaan dirinya. Ia berteriak kesal saat melihat selang konektornya putus. Cha melihat dokter jaga datang mengeceknya. Ia kemudian ingat waktu di ruang operasi ia bisa masuk ke tubuh Sung Tak setelah menyentuh tangan Sung Tak. Cha berniat melakukan hal yang sama supaya bisa masuk ke tubuh dokter jaga itu juga. Seorang cleaning service di rumah sakit itu kemudian muncul dan menghentikan Cha. Ia meminta dokter jaga mengambil sampah yang ada di dekat tempat tidur Cha. Saat dokter jaga itu pergi, ia sendiri yang menyambung konektor selang itu.
Wanita bernama Kim itu menegur roh Cha yang terlalu membesar-besarkan masalah. Cha kaget karena Kim bisa melihatnya. Ia mengikuti Kim keluar kamar. Tiba-tiba roh seorang laki-laki keluar dari tubuh Kim. Kim bingung kenapa dia bisa ada di tempat itu. Cha kesal saat melihat setelan jasnya dipakai oleh pria itu. Pria itu malah dengan bangganya memamerkan jas barunya. Roh itu kemudian menegur Cha karena sibuk mempermasalahkan jas sekarang. Harusnya Cha lebih memikirkan nyawanya setelah merasuki tubuh Sung Tak di ruang operasi. Menurutnya, tindakan Cha itu bisa membuat tubuh Cha benar-benar mati. Pria itu menjelaskan kalau hantu koma seperti Cha mengambil tubuh orang lain, Cha tidak akan bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Socrates. Ia meminta Cha memanggilnya dengan nama Tess. Cha protes. Kalau Tess katakan masuk ke tubuh manusia akan membahayakan nyawanya, lantas kenapa rohnya Tess bisa dengan seenaknya masuk ke tubuh Kim? Tess katakan itu karena dia roh orang yang sudah mati, sedangkan Cha masih belum benar-benar mati. Tiba-tiba Tess juga merasa bingung, kenapa Cha bisa masuk ke tubuh manusia padahal dia masih belum mati. Menurut Tess, harusnya pasien koma tidak bisa masuk ke tubuh manusia. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tess berspekulasi apa itu terjadi karena ada kemungkinan sebentar lagi Cha akan meninggal. Tess kemudian katakan Cha bisa melihatnya nanti sendiri apa efek dari ketidaknormalan situasi yang sedang dihadapi Cha sekarang. Tess pun pergi. Cha merenungi nasibnya di samping tubuhnya. Ia bertekad harus bangun dan tidak mau meninggal secepat itu. Profesor bernama Yun menemui para dokter yang sedang melihat perkembangan dari Cha. Yun kemudian membawa hasil tes yang merekam aktivitas elektrik dari otak Cha yang ternyata diam-diam diminta oleh Sungwon tanpa diketahui Profesor Ban. Hasilnya dilaporkan buruk karena tidak terlihat ada aktivitas otak pada otak Cha. Secara medis, Cha benar-benar dinyatakan koma. Seorang roh koma dan roh tes kemudian berbincang. Mereka melihat Cha yang nampak putus asa dengan keadaannya. Roh yang bernama Huang Guk menertawakan nasib Cha yang sama seperti dirinya sekarang. Tes menegur perkataan kasar dari Huang, tapi Huang katakan Cha juga biasa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu pada pasien koma. Cha mengikuti Sung Tak, tapi tiba-tiba ia menabrak pembatas tidak terlihat. Saat sedang terus menerobos pembatas, Tess kemudian muncul. Tess menjelaskan kalau sebagai hantu koma, roh Cha memiliki batasan jarak radius yang bisa dilewati oleh Cha. Cha hanya bisa berkeliling di area batasan dihitung dari posisi di mana tubuh Cha berada. Roh orang koma tidak boleh jauh dari tubuhnya, karena saat tubuhnya bangun, rohnya itu harus segera masuk kembali ke dalam tubuhnya. Sungwon meminta Ban segera melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kondisi dari Pak Jiang saat ini, sebelum media akan menyerang mereka duluan dengan berita malpraktek. Cha mulai frustasi dengan keadaannya yang belum juga membaik. Cha katakan pada dirinya sendiri untuk bersiap saat waktu kematiannya tiba. Pak Jiang kemudian muncul dan memukul kepala Cha. Roh Pak Jiang meminta Cha segera sembuh dan membantu menyembuhkannya juga. Tess menjelaskan kalau roh Pak Jiang juga sama seperti rohnya Cha. Cha tidak percaya karena ia tahu telah berhasil melakukan operasi pada Pak Jiang. Cha datang ke kamar Pak Jiang. Di depan pintu ia bertemu dengan Sejin. Ia heran kenapa Sejin masih belum kembali ke Amerika. Padahal sebelumnya Sejin mengirimkannya pesan kalau ia akan ke Amerika besok paginya dan meminta Cha menemuinya sebentar karena ada yang ingin dikatakannya. Itulah alasannya kenapa ia terburu-buru keluar ruang ICU dan meninggalkan Pak Jiang bersamaan. Dua penjaga dipersiapkan berjaga-jaga di pintu kamar khusus itu. Penjaga tidak mengizinkan Sejin untuk masuk atas perintah kakaknya sendiri yaitu Minho. Sejin katakan sudah 9 kali ia datang tapi belum juga diizinkan bertemu ayahnya. Minho muncul. Sejin katakan ia ingin melihat sendiri kondisi ayah mereka. Sejin penasaran kenapa Pak Jang belum juga sadar padahal operasinya dinyatakan berhasil. Minho mengusir Sejin dan mengatakan Sejin itu hanya dianggap anak pada saat Pak Jang masih sehat. Minho menolak menganggap Sejin sebagai adiknya. Sejin pun membalas Minho dengan katakan ia juga tidak menganggap punya kakak seperti Minho yang kurang ajar dan mengerikan. Sejin berjanji kalau ia akan segera kembali dan membuat Minho tidak bisa melarangnya masuk menemui ayah mereka atau akan mendapatkan berkas medis dari Pak Jang. Cha mengikuti Sejin. Sejin terlihat sedih setelah diperlakukan tidak baik oleh kakaknya sendiri. Cha heran kenapa Sejin rela mencapakan dirinya hanya untuk menerima perlakuan buruk dari saudaranya sendiri.
Cha melihat Jaewon sedang membuka catatan operasi Pak Jang. Jaewon kemudian segera keluar dari file itu setelah dipanggil seorang perawat. Cha yang penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Pak Jang belum juga sadar, berniat masuk ke tubuh Jaewon, tapi anehnya ia tidak bisa melakukannya. Dokter An muncul dan memanggil Jaewon bicara. An bertanya apa yang sedang terjadi pada Pak Jang. Dari hasil medis Pak Jang, Jaewon tahu kondisi Pak Jang saat ini dikarenakan Pak Jang menerima terlalu banyak heparin. An katakan bukankah ia meminta menyuntikkan 1000 heparin? Cha marah karena An juga ternyata salah memberikan instruksi. Jaewon merasa tidak keliru karena ia membaca instruksi di catatan medis kalau Pak Jang harus diberi 5000 heparin. Jaewon memberitahu An kalau bukan ia yang memberikan heparin itu, karena berhalangan ia meminta tolong Sung Tak untuk melakukannya. Cha mencari Sung Tak, ia kembali marah-marah dan menyalahkan Sung Tak karena mencelakai Pak Jang. Cha kembali masuk ke tubuh Sung Tak. Karena masih belum terbiasa dengan situasi saat ini, Cha masih saja belum bisa sadar kalau saat ia masuk ke tubuh Sung Tak, orang-orang hidup akan tetap melihat Sung Tak sebagai Sung Tak dan bukannya Cha. Pasien darurat datang. Cha yang ada pada tubuh Sung Tak melakukan pemeriksaan pada pasien itu. Setelah selesai memeriksa, Cha meminta Oh melanjutkan sisa pekerjaannya. Oh lagi-lagi heran karena Sung Tak saat itu memanggilnya dengan sebutan pemagang Oh. Cha menemui Tess. Cha bertanya bagaimana cara keluar dari tubuh Sung Tak karena sebelumnya ia masuk ke tubuh Sung Tak tanpa sengaja. Tess mengajari Cha. Menurut Tess, roh Cha hanya perlu berpikir kalau ia akan keluar, maka rohnya akan keluar. Setelah berhasil keluar dari tubuh Sung Tak, Cha bertanya lagi kenapa ia bisa masuk ke tubuh Sung Tak tapi tidak bisa masuk ke tubuh yang lain. Tess malah balik bertanya bagaimana Cha juga bisa melakukannya. Tess tidak mengerti kenapa Cha bisa melakukan saat dirinya belum benar-benar meninggal. Cha datang ke kamar Pak Jang. Di sana ia menemui Pak Jang. Minho kemudian muncul dan saat itu mereka pun tahu kalau Minho lah yang menjadi dalam kondisi koma ayahnya sendiri. Kesalahan pemberian dosis heparin ternyata sebuah rencana untuk menyingkirkan Pak Jang. Cha mengikuti Minho yang ternyata diajak bertemu oleh Sung Won. Cha jadi tahu sekarang kalau untuk kasus Pak Jang, Sung Won juga ikut terlibat. Cha kemudian melihat Sung Won berbicara dengan Sung Tak. Sung Won memberitahu kalau dia tidak akan membuat karir Sung Tak sebagai dokter ternoda untuk kasus Pak Jang. Ia akan memasukkan nama Dr. An sebagai dokter yang akan bertanggung jawab nantinya. Cha mengikuti Sung Tak. Cha marah karena dikiranya Sung Tak juga terlibat di kasus Pak Jang.